Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 5? Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan pastinya akan lebih semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Oleh karena itu anak-anak, Bapak mohon kepada kalian semua agar bisa fokus memperhatikan dengan sebaik-baiknya, agar nantinya kalian bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama atau disebut juga dengan Asmaul Husna. Pada pelajaran ini yang akan dikemukakan hanyalah 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna sudah menjadi kebiasaan. Apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyu yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup makhluknya, hidup atau mati, ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, beberapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Al-Ahad yang maha esa mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Perhatikan Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi.
Misalnya saja di sini rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khatimah." Al-Qayyum, yang Maha Berdiri atau Mandiri, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain." Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Esa atau tunggal, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian berdoa sendiri, "Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tidak ada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku hidup mandiri." Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu terdapat pada surah An-Nisa surah keempat ayat 136 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dalla dalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad, dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu?
Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Anak-anak, di sini kalian perhatikan ada nama kitab dan nama nabi penerimanya. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitabnya yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Anak-anak, di sini ada kesimpulannya. Silakan anak-anak dibaca kesimpulannya. Lalu seperti biasa di sini ada soal. Soal ini ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu bagaimana caranya kita agar semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apakah arti dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang ketiga, sebutkan nama-nama kitab Allah dan nama-nama nabi penerima kitabnya. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita yang singkat ini. Semoga di pertemuan kita yang singkat ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Kurang lebih Bapak mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.